Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang feature descriptor. Nah, di sini salah satu metode yang akan saya jelaskan tentang feature descriptor itu adalah histogram of gradient atau biasanya disingkat dengan HOG. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu feature descriptor, terus kemudian pengenalan tentang HOG-nya, kemudian bagaimana proses dari HOG tersebut gitu ya caranya sampai dengan kita mendapatkan image utuh begitulah ya, image hasil proses feature descriptor. Nah, sebelum kita masuk tentang HOG-nya, kita bahas dulu feature descriptor itu apa sih? Nah, jika kita melihat dua gambar ini, apakah kalian bisa dengan mudah membedakan antara gambar yang ini dengan gambar yang ini? Jawabannya pasti iya. Karena kita memiliki ya, kita mendapatkan banyak informasi dari dua gambar ini gitu ya. Tidak hanya dari bentuknya tapi juga dari warnanya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika dengan gambar yang berikut ini? Nah, seperti yang kalian lihat, di sini kita mulai banyak kehilangan informasi gitu ya. Kita tidak bisa lihat lebih jelas lagi tentang si bentuknya gitu ya. Warnanya gitu kan ya. Kalau di sini kalau di sini sangat jelas gitu. Kita bisa lihat ini mobil, ini anjing gitu kan ya. Tapi kalau gambar seperti ini ada kemungkinan ada informasi yang hilang tadi ya seperti warna gitu ya, kita agak nggak bisa kita tentukan warna dari informasi di sini. Artinya mana yang lebih banyak memberikan informasi? Nah, tentu saja gambar yang pertama. Tapi sebenarnya buat sistem kita, gambar yang kedua ini adalah cukup memberikan banyak informasi sebetulnya gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat ya, gambar ini masih kita bisa bedakan satu sama lainnya. Antara gambar yang ini dengan gambar yang ini masih kita bisa bedakan dengan baik, ya kan? Melalui bentuk dan juga dari tepiannya. Walaupun tadi kita banyak kehilangan informasi seperti warna, begitu kan ya. Apa namanya? Bentuk detail begitulah ya dari si objek yang pertama tadi gitu kan ya. Tapi kita masih bisa membedakan antara kita bisa tebak ini adalah gambar mobil dan ini adalah gambar anjing begitulah ya. Walaupun tadi saya sampaikan sebenarnya banyak informasi yang ada beberapa informasi yang hilang. Nah, fitur deskriptor itu sendiri adalah representasi gambar yang hanya perlu mengekstrak informasi yang berguna saja dan mengabaikan informasi yang tidak perlu dari suatu gambar. Artinya, fitur deskriptor di sini adalah dari suatu gambar kita pernah bahas sebenarnya. Kalau kita mau mendeteksi suatu karakter huruf A misalkan gitu ya, sebenarnya kita nggak peduli dengan warnanya, betul nggak? Kita nggak terlalu peduli dengan backgroundnya, tapi yang kita butuhkan di situ adalah bentuknya, tepiannya gitu ya, atau ciri utama dari suatu karakter A itu apa sih? Ya sebenarnya kan adalah bentuk itu bisa kelihatan dari si tepiannya gitu. Nah, itu adalah fitur descriptor. Jadi artinya fitur descriptor di sini adalah kita mengekstrak informasi-informasi yang berguna dan mengabaikan yang tidak perlu di suatu gambar. Nah, kalau misalkan kita punya case-nya adalah mau mendeteksi kematangan buah mangga gitu ya. Nah, maka fitur descriptor di sini adalah informasi yang berguna bagi case tersebut itu adalah warna. Artinya kita tidak perlu mengetahui atau kita tidak perlu melakukan proses ekstraksi terhadap bentuknya ataupun tepiannya begitu ya. Nah, sekarang berarti kita butuh metode nih untuk melakukan proses feature descriptor itu tadi. Nah, salah satunya adalah ada HOG gitu ya. Kenapa sih gitu ya HOG ini digunakan gitu ya, atau perbedaannya dengan beberapa fitur descriptor lainnya gitu ya. HOG ini dia berfokus pada struktur ataupun bentuk suatu objek. Nah, HOG ini sebenarnya tidak hanya melakukan proses deteksi tepi aja ya, tetapi dia juga melakukan proses ekstraksi, gradien dan orientasi dari tepinya. Nah, sehingga di situ kita dapat informasi nggak hanya tepi aja nih, tapi kita bisa dapat informasi orientasi dari suatu tepi. Nah, orientasi ini dihitung dalam porsi localization gitu ya, dilokalkan gitu ya, atau si gambar lengkapnya itu nanti akan dipecah menjadi beberapa region, beberapa wilayah yang lebih kecil. Kemudian nanti kita hitung nilai gradien dan nilai orientasinya. Nah, akhirnya si HOG ini akan menghasilkan suatu histogram ya, histogram untuk masing-masing region yang sudah kita
pecah atau kita blok menjadi beberapa bagian itu tadi. Nah, histogram ini dibuat menggunakan gradien. Jadi namanya juga histogram of gradient ya. Jadi si histogram yang kita maksudkan di sini adalah merupakan histogram dari gradien dan juga orientasi dari nilai pikselnya. Sehingga itulah kenapa disebut dengan histogram gradien berorientasi. Nah, kita proses ke langkah yang pertama. Bagaimana sih melakukan proses ekstraksi fitur atau fitur deskriptor dengan menggunakan HOG gitu ya. Yang pertama adalah kita lakukan pre-processing datanya gitu ya. Jadi diproses sebenarnya HOG ini pertama kali adalah digunakan untuk mendeteksi pejalan kaki. Ya, jadi untuk mendeteksi orang biasanya gitu ya. Si HOG ini biasanya dia lebih unggul ke sana. Nah, pada tahap yang pertama kita akan melakukan proses resize. Nah, resize di sini adalah kita akan menurunkan rasio lebar dan tinggi suatu gambar menjadi 1:2 gitu ya. Jadi biasanya sih di HOG itu suatu gambar asli itu akan kita resize menjadi 64 dikali 128. Ya, jadi ini adalah ukuran standar jika kita mau menerapkan HOG. Jadi pertama kali supaya ukurannya sama semua gitu ya. Jadi supaya si prosesnya itu akan optimal gitu ya untuk semua objek, maka si citra yang inputannya mungkin ukurannya bisa 720 kali 475, bisa aja inputannya adalah 400 kali 600 atau ukurannya adalah 1024 kali 800 misalkan. Nah, itu akan kita resize menjadi ukuran standarnya yaitu 64 dikali 128. Jadi dia akan membagi 8 kali 8 dan 16 kali 16 nanti pada saat mengekstrak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ini ada gambar originalnya ya, ukurannya bisa Anda lihat. Kita crop misalkan gitu ya, kita crop bagian ini itu 100 kali 200. Nah, itu akan kita resize gitu ya. Jadi akan kita resize menjadi 64 kali 128. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita lakukan proses kalkulasi gradiennya terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini udah pernah kita pelajari di materi deteksi tepi. Nah, jadi tahap yang kedua itu adalah kita melakukan proses perhitungan gradien ya dengan menggunakan operator deteksi tepi, Sobel atau pakai centered derivative atau turunan terpusat waktu itu ya. Nah, kalau kalian mau pakai yang centered derivative itu kernelnya ini ya, kernelnya ini. Dia dimensinya adalah 1/3 gitu kan ya. Jadi ada dx dan dy. Seperti kita pernah pelajari sebelumnya, lakukanlah proses konvolusi terhadap si kernel x dan juga kernel y gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai Sobel ya berarti kita pakai kernelnya Sobel. Nah, ada beberapa referensi yang dia menggunakan pakai turunan terpusat atau pakai Sobel. Nah, ini Anda boleh pilih salah satu. Kalau saya baca di di Learn Open CV-nya dia pakai Sobel, operatornya dia pakai Sobel gitu ya. Tapi artinya ada beberapa referensi dia yang menggunakan dimensi yang 3x1 ini gitu ya. Nah, jadi lakukanlah proses deteksi tepi menggunakan turunan yang pertama ini gitu ya. Nah, seperti yang kita bahas di materi deteksi tepi, setelah Anda lakukan proses konvolusi, kemudian Anda cari nilai magnitudenya ya. Nah, ini penting sekali gitu ya di proses HOG itu. Jadi Anda cari nilai magnitudenya boleh menggunakan persamaan ini atau akar ya. Jadi kita mungkin nggak menggunakan persamaan yang nomor 2 itu ya. Jadi biasanya kita pakai persamaannya itu adalah yang ini atau kita pakai yang akar GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Nah, gitu ya, supaya si nilai GX dan G-nya itu adalah bernilai positif sebenarnya di sini. Ya, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini atau kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai magnitudenya. Setelah itu seperti biasa Anda cari nilai orientasinya. Nah, orientasinya itu adalah rumusnya tangen inverse GY dibagi GX seperti itu ya. Nah, ini sedikit kita mengulas kembali si proses konvolusi. Begitu kalau kita lihat misalkan ya, kita mau mengolah yang area sini gitu ya, kita cuplik area ini, kemudian kita peroleh misalkan ini kernelnya, ini adalah citranya, kita cuplik gitu ya, 6x6, kemudian kita
proses konvolusi dengan operator tepi ini ya ini berarti si sumbu si sumbu X-nya gitu ya, dan ini adalah sumbu Y-nya gitu ya. Kayak biasa ya di konvolusi ini dia memperlihatkan proses ketika kita mau mengkonvolusi di area yang ini. Nah, area yang ini ya. Jadi 3 kali minus 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 5 kali 1. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi di sini kita ganti nilai 2. Sementara yang terhadap si sumbu horizontalnya, berarti ini X, ini Y, sorry ya, ini Y, ini X. Itu adalah berarti yang ini ya. Nah, ini. Jadi yang ini kita perhatikan proses konvolusinya. Jadi 1 dikali minus 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi nilai yang di tengah itu gitu ya, nilai di tengah itu yang ini dia ganti nilainya jadi 2, yang ini juga kebetulan sama nilainya juga jadi 2. Ya, ini dia potong ya, ini dia potong sebenarnya kan seperti proses konvolusi yang biasa kita lakukan biasanya gitu ya. Nah, oke, setelah itu, nah Anda cari nilai magnitudenya. Jadi udah dapat nilai gradien X-nya, kemudian cari nilai magnitudenya dengan persamaan nilai mutlak misalkan yang ini gitu ya. Kita mau fokus ke koordinat yang ini. Berarti magnitudenya adalah 4 ya, nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak 2 yaitu sama dengan 6. Sehingga di sini nilainya adalah 6. Nah, pada koordinat yang sama kita akan hitung si arah tepinya. Rumusnya adalah tangan inverse GY dibagi GX. Artinya di sini adalah nilai 2 dibagi 4. Nah, kita peroleh nilainya adalah 26 derajat. Sehingga yang ini ya, jadi matriks yang ini itu adalah merupakan matriks nilai magnitudenya, sementara yang ini adalah matriks nilai si arah tepi ya dari koordinat yang berkesesuaian. Seperti ini ketika nilai magnitudenya 6, ternyata kita cari nilai arah tepinya adalah 26 derajat. Nah, sekarang proses yang berikutnya adalah kita akan membuat si histogramnya gitulah ya. Nah, sebelumnya di sini kita lakukan proses polarity change di mana pada saat membuat deskriptor ya supaya dia itu menjadi invarian terhadap beberapa perubahan yang relatif gitu ya antara si background dengan foreground. Nah, di sini karena biasanya gini loh, di si histogram of gradient ini kita akan membuat dalam 20 bin. Jadi maksudnya gini, kita akan bagi menjadi 9 bin di mana itu kita kelompokkan masing-masing itu adalah 20 derajat tepinya. Sehingga itu nanti nilainya, saya mundur dulu di sini, nilainya itu akan menjadi 0 sampai dengan 160 derajat. Ya, jadi sebenarnya dia akan menjadi 9 bin gitulah ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, dia akan bagi menjadi 9 penyimpanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga di sini prosesnya adalah kita akan buat, jadi terakhir itu kan 160 lah gitulah ya. Jadi di sini kalau misalkan ada ternyata misalnya ya dari proses arah tepi ada nilai yang melebihi nilai 180, maka lakukan polarity change. Caranya adalah jika si nilai tetanya lebih kecil dari 180, maka nilainya tetap. Tapi kalau nilainya lebih besar sama dengan 180, maka nilainya akan kita kurangkan dengan 180. Jadi contohnya kayak misalnya ini 206 gitu ya. Nah, kita lakukan polarity change dengan cara 206 dikurangi 180. Jadi hasilnya 26 gitu. Kemudian 307 dikurangi 180 dapatnya sekian dan sekian. Kalau lebih kecil dari 180 maka nilainya tetap saja begitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke proses pembuatan histogramnya. Nah, di sini ada 4 cara ya. Jadi dari beberapa referensi. Nanti kita akan bahas satu-satu nih. Cara yang pertama adalah seperti kita bikin histogram seperti biasa ya. Jadi misalkan dari 1, tadi kan kita lagi mencuplik ini nih ya. Kita lagi mencuplik si area ini doang gitulah ya. Nah, di cara yang pertama itu pembuatan histogramnya adalah seperti biasa. Jadi ada frekuensi dan sudut begitulah ya, dari 1 sampai dengan 180 gitu ya. Jadi sudut 1, 2, 3 sampai dengan 180. Nah, kemudian nanti kita akan cek satu-satu gitu. Jadi kayak misalnya gini, 100 kita punya di sini adalah misalkan di sini 85 nih gitu ya. 85 ini adalah nilai magnitudenya di sini misalkan. Nah, jika ternyata 85 ini tadi kan kita udah nyari tuh pada saat proses yang sebelumnya. Kita nyari deteksi tepinya kan. Kita nyari magnitud sama arah tepi. Nah, misalkan saja nih ternyata di koordinat ini magnitudnya 85 dan ternyata orientasinya adalah sudutnya 36. Maka gitu ya. Ini kan tadi
dia nilainya adalah 36. Maka di frekuensi di sudut 36 ini ya kita berikan nilai 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 89 misalkan, ternyata dia punya arah tepinya adalah 177. Nah, maka nanti frekuensinya nilainya 1 gitu. Atau misalnya yang ini 200, ternyata dia arah tepinya juga adalah 36 gitu. Maka di sini akan bertambah jadi 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti si tabel ini kemudian akan kita bikin histogram. Biasanya kalau histogram kan seperti yang kita ketahui kan, kalau bikin histogram seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Biasanya si sumbu X ini adalah berisi sudutnya gitu ya, dari mulai 0, 1, 2 sampai dengan 180, dan Y ini adalah frekuensinya. Jadi kalau misalnya ini 255 ya, berarti dari mulai 0 sampai dengan 255 gitu. Jadi kayak misalkan ini 36 gitu, misalnya 36 di sini ya, dia kemunculannya 2 ya, berarti nanti histogramnya seperti ini gitu. Seperti ini dan seterusnya. Itu langkah yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, cara yang kedua ini hampir mirip dengan cara yang pertama gitu. Hanya saja di sini ukurannya kita bagi menjadi ukuran binnya itu kita bikin jadi 20, sehingga kita punya 9 bucket gitulah ya. Ada 9 wadah gitu ya. Tadi saya bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, binnya itu adalah 20, artinya dari satu bucket ke bucket yang lain itu selisihnya adalah 20 penampungannya. Jadi 0, 20, 40, 60 sampai dengan 160. Ya, jadi itulah histogram. Itu HOG. Jadi si HOG itu biasanya dia identik dengan pembagian ke dalam 9 bucket itu tadi ya. Jadi dia bagi menjadi 20 bin. Nah, ini hampir sama, cuman kan berarti kalau yang ini tuh kayak tadi misalkan ya, si 85 ini misalkan dia cenderung masuknya mana? 85 itu 36 misalkan gitu ya. Nah, maka dia mendekati yang mana? Oh, ternyata mendekati yang bin 20, maka dia beri nilai satunya di sini gitu. Jadi yang mendekati gitu ya. Jadi misalnya 56 itu berarti mendekati bin yang 60, maka dia tambahkan misalnya di sini gitu ya. Misalkan ini ya, misalnya 56 magnitudenya, misalkan ya magnitudenya 56, tetanya juga misalnya 56 misalkan gitu ya. Jadi kita taruh magnitudenya 1 di bin 60 yang mendekati si nilai sudutnya. Yang mendekati nilai sudutnya ya, yang kita bahas ini bin ini adalah berarti berhubungan dengan si sudutnya atau angle-nya tadi. Nah, kalau cara yang ketiga itu adalah, kedua metode sebelumnya itu hanya menggunakan nilai orientasinya aja gitu ya. Nah, tanpa melihat si nilai gradiennya. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia nggak peduli nilai jadi tidak berarti gitu ya. Maksudnya nggak dia olah gitu loh nilai magnitudenya. Dia cuman lihat, oke di sini yang ini gitu ya, ternyata nilainya sudutnya berapa, 56 gitu misalnya. Yang ini tadi sudutnya berapa, 36 gitu kan ya. Maka dia berarti nilainya magnitudenya 1 gitu ya, frekuensinya 1 di sudut yang mendekati tetanya adalah 36 misalnya seperti itu. Nah, kalau langkah yang ketiga dia akan memperhatikan nilai magnitud dan orientasinya. Nah, contohnya aja misalkan kita punya misalkan ya 1 pixel gitu, ternyata dia nilai magnitudnya ini 13,6 dan sudutnya itu adalah 36. Maka di sini cara yang ketiga itu adalah di bin yang ke-20, karena si 36 ini mendekati yang ke-20 ini, dia akan diberikan nilai 13,6 seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang cara ketiga itu adalah magnitudnya berpengaruh di sini gitu. Jadi besaran gradiennya. Nah, cara yang keempat ini biasanya cara yang paling sering dipakai atau cara yang paling sering digunakan lah ya, lazimnya digunakan pada operasi HOG biasanya. Jadi kalau Anda perhatikan ini banyak referensi yang menggunakan create histogramnya pakai metode yang keempat. Nah, caranya adalah kalau Anda perhatikan di sini ya, kan tadi kayaknya kurang adil gitu ya, kayak 36 itu kan di antara 20 dan 40 gitu. Kalau yang tadi kenapa hanya di 20 ya, padahal dia ada kemungkinan deket juga ke 40 loh. Nah, maka di metode keempat itu adalah mengatasi gitu ya, atau dia melakukan proses perbaikan dari metode yang ketiga gitu. Nah, caranya adalah kita perhatikan di sini rumusnya ya. Jadi dia akan
karena orientasi 36 itu ada di bin 20 dan 40, maka caranya adalah untuk mengisikan nilai magnitud di 20 ya, caranya adalah 40. 40 itu artinya si bin yang selanjutnya. 40 dikurangi orientasinya yaitu 36 dibagi dengan 20. 20 itu adalah binnya. Bin masing-masing itu kan dia kan pembaginya adalah 20 bin ya. Jadi dibagi 20. Jadi defaultnya 20. Nah, seperti kita ketahui ini adalah 4 ya. Jadi 4 dibagi 20, kemudian nanti Anda kalikan dengan si nilai magnitudnya ya. Jadi kalau di sini kita lihat nih 4/20 dikali 13,6. Jadi kalau Anda hitung itu nilainya adalah sama dengan berapa nih? Sebentar, coba kita hitung dulu ya. Oke, nah jadi kita peroleh nilainya adalah 2,72 sehingga nanti magnitud di sini nilainya adalah 2,72. Nah, sementara yang ini yang untuk yang di 40 itu rumusnya adalah 36, berarti orientasinya dikurangi si bin yang sebelumnya gitu ya. Berarti bin 20 dikurangi 20 dibagi 20, ini defaultnya. Jadi kita peroleh adalah 16/20 kemudian dikali 13,6. Jadi sehingga di sini kita dapat 10,8. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mendekatinya kemana nih gitu ya kan. Sebenarnya kalau 36 ini kan mendekatinya adalah ke 40 kan gitu ya. Maka di sini magnitudenya dia lebih besar daripada yang 20 gitu. Nah, ini juga sama nih ya. Contohnya misalkan kita punya ini 165 nih gradiennya. Terus directionnya itu 165, arahnya 165, magnitudenya 85. Nah, 165 itu kan ini mentoknya 160 kan ya. Maka dia ada di antara 160 dan di 0, jadi balik lagi gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 160 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sudut 160 ke atas, maka dia akan dibagi dengan nilai 0. Jadi balik lagi ke nilai 0-nya. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat misalkan ya 165 itu kan dekatnya 160 sama ke 0 lagi kan gitu ya. Ke 0-nya kan gitu ya. Kalau misalkan kita punya nilainya adalah 170 misalkan. 170 maka dia 160 dengan ke 20 berarti gitu lah ya. Kalau 170 mungkin masih di area sini ya, 160 masih di 0. Kalau udah 180 misalkan berarti 160 sama 20 gitu. Jadi nanti panahnya itu ke sini. Nah, sekarang kita fokus di sini. Ini 165 berarti penyimpanannya itu adalah ada di bin 160 sama di 0. Nah, pembagiannya gimana? Kita fokus dulu ke yang di sini ya. Nah, di sini caranya adalah kalau kita lihat nih 165 ini kan berarti dekatnya harusnya ya. Dia dekatnya adalah ke si 160 gitu kan ya. Dia dekatnya 160 sehingga harusnya porsi di bin 160 itu lebih besar begitu ya logikanya. Nah, cara nilai si tadi magnitud di sini adalah 160 ya, nilai yang sebelumnya ini dikurangi 165. Nah, tapi nilai mutlak kita kasih jadi tidak negatif ya. Kemudian dibagi 20. Oke ya, kemudian dibagi 20. Setelah itu kita kali dengan 85. Maka hasilnya kita dapat 21,25. Kemudian nah, kalau untuk yang sebelah sini ya, berarti yang untuk 160-nya berarti 165 dikurangi gitu ya. Dikurangi 180. Nah, dikuranginya 180. Ya, jadi karena kan dia sudutnya itu adalah ke 180-nya. Jadi 165 dikurangi 180 dibagi 20. Jadi kita peroleh di sini 15 dibagi 20 kali 85. Jadi kita peroleh nilainya adalah 63,75. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena di sini tadi saya bilang karena 165 kan harusnya kan di sini ada 180 gitu kan ya, 20 bin, cuman karena bucketnya untuk di HOG itu adalah hanya 9 bucket aja. Jadi di sini mentoknya sampai 160 gitu. Jadi pada saat proses yang di sini untuk nilai yang terakhir di sini adalah 165 dikurangi 180 seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah dibagi 20. 20 itu adalah si binnya. Maka hasilnya adalah 15 bagi 20 kali 85 sama dengan 63,75. Seperti itulah prosesnya. Nah, selanjutnya adalah itu kan cara kita melakukan proses ngitung melakukan voting sebenarnya disebutnya
kita melakukan proses voting tuh yang tadi itu ya. Jadi ada 4 cara. Kita bisa pilih dari keempat cara itu. Walaupun biasanya yang paling sering digunakan adalah cara yang keempat biasanya. Karena mungkin lebih adil gitu ya. Karena dia menggunakan nilai magnitude orientasinya. Kemudian kalau ada nilai di antara 2 bin itu dia akan proses gitu. Jadi paling sering cara yang keempat. Nah, langkah yang jadi kita sudah melakukan proses voting ya. Sekarang kita lihat di sini ya. Histogram yang dibuat di deskriptor fitur HOG itu membagi gambar menjadi 8 kali 8 sel dan histogram gradien berorientasi dihitung untuk setiap selnya ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, ini kita misalnya punya gambar nih, misalkan ya ini kan nggak mungkin ya gambarnya 3 kali 6 gitu kan ya. Nah, misalnya kita ambil dari satu blok ini. Nah, satu blok ini itu akan berisi pixel adalah 8 kali 8 gitu ya. Jadi satu blok ini berisi 8 kali 8. Misalkan saja nilai pixelnya adalah seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan fitur gitu ya, yang lebih kecil sehingga dia bisa mewakili setiap gambar. Artinya gini, kalau misalnya kita proses saja bagian ini misalnya, yang kita proses ini, dia bisa tahu oh ini adalah kursi begitu dari histogramnya. Nah, makanya dari satu blok ini kita akan dapat informasinya adalah 8 kali 8 pixel. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, si citranya itu ya, si citra yang tadi 64 kali 128 itu, kalau kita cuplik dalam satu blok itu akan menghasilkan 8 kali 16. Nah, ini adalah 8 kali 16. Sehingga ini masing-masingnya, ya ini kalau kita kotak-kotakin lagi, ini 8 kali 16. Jadi ini kalau masing-masing kotak itu ya, dia akan punya masing-masing histogramnya adalah 9 bin. Tadi ya, ada 9 bucket. Jadi kalau Anda lihat di sini nih, ya, ini akan ada 8 histogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke bawahnya ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi kita bagi ini menjadi 8. Ya, jadi kan ukurannya tadi kita resize itu pada yang pertama 64 kali 18. Ini kita bagi 8. Ya, masing-masing kita bagi 8. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 8 kali 16. Gitu. Yang dimana tadi di setiap satu pixelnya, bukan satu pixelnya, satu blok mungkin kita bilang itu, kita akan hitung tadi proses histogram yang tadi. Nah, sehingga kita akan peroleh seperti ini histogramnya. Jadi satu blok itu kita punya satu sel, kita sebutnya satu sel ya. Satu sel itu nanti 8 kali 8 itu kita dapat nanti histogramnya adalah yang tadi ya, ada 9 tadi ya. Ya, dari bin ke 0, 20 sampai dengan 160. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi nanti tuh yang kelihatannya adalah akan seperti ini. Ya, dari hasil si proses tadi vote itu ya dan perhitungan arah tepinya. Nah, sekarang setelah dilakukan proses pembuatan histogram tadi, selanjutnya adalah kita melakukan proses normalisasi gradiennya. Nah, jadi biasanya pada saat kita menghitung gradien itu akan ada nilai gradien yang beda-beda gitu ya. Jadi akan kita peroleh nilai gradien yang berbeda-beda. Nah, maka kita lakukan proses normalisasi. Nah, caranya kita lihat di sini. Kita akan bagi menjadi 4 blok. Nah, jadi satu selnya itu kita akan jadi 4 blok. Tadi kan ini ukurannya jadi 8 kali 16 tuh, ya kan? Terus tadi masing-masing si sel ini 8 kali 8 sehingga kita punya matriksnya itu 9 kali 1, ya kan? Jadi kalau kamu lihat tadi tuh dia akan punya nilai 9 kali 1 matriksnya, gitu ya. Nah, sementara ini ya 9 kali 1 seperti ini kan? Ya, kalau Anda lihat gitu ya. Jadi ini bin 0 kemunculannya sekian, 20 sekian sampai dengan tadi 160 sekian gitu. Jadi 9 kali 1 ini ukurannya. Nah, di proses normalisasi itu kita akan ambil menjadi 4 sel ya. Jadi satu bloknya itu adalah 4 sel. Nah, 1 2 3 4. Dan masing-masing itu kita punya tadi adalah 9 bin gitu kan ya. Ada 9 bucket sehingga ini kita punya nilainya adalah 36, betul nggak? Ya kan, 9 kali 4 itu adalah 36 ya, jadi kita punya nilainya adalah 36 dimensinya. Nah, kemudian artinya 36 itu adalah seperti ini nanti. Nah, jadi yang bagian sel yang ini gitu ya, kita proses gitu kan ya. Nah, sel yang ini kita proses histogramnya kayak tadi.
Terus yang ini kita proses lagi, bagian yang ini kita proses lagi, ini, sehingga kalau kita lihat nanti kita akan punya 36 kali 1. Jadi kalau di histogram tadi, ngitung histogram yang awal yang tadi, yang calculate histogram tadi, kita punya 9 kali 1 kan cuma ini doang. Ya kan? Nah, pada saat proses normalisasi itu karena kita ambil 4 sel untuk satu bloknya, jadi adalah 9 dikali 4. Ini 9, 9, 9, 9. Sehingga kita akan punya 36 kali 1 dimensi gitu. Nah, setelah itu ya untuk normalisasi itu nanti dia geser lagi satu blok lagi atau 4 sel ya. Nah, makanya di sini lihat nih geser tuh ya. Prosesnya kayak konvolusi gitu kan ya. Jadi dia akan geser slide gitu satu kolom. Nah, prosesnya sama. Kamu lakukan proses voting lagi, voting histogram untuk yang sel ke-1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi masing-masing nih 9, 9, 9, 9. Jadi masing satu blok ini akan ada 36 kali 1 akan seperti ini. Geser lagi gitu ya, geser lagi sampai dengan terakhir. Sehingga kalau Anda lihat di sini akan ada ukurannya, dimensinya itu akan ada 7, benar nggak? Ini 1, terus ini 2, geser lagi kan 3, terus kita geser lagi 4, geser lagi 5, geser lagi 6, geser lagi terakhir 7. Sehingga ini secara horizontal kita punya 7 nilainya. Gitu ya totalnya ya, ada 7 posisi, ada 7 kali proses geser dikali 36 ini kan ya, 36 kali 1. Sama halnya kan kalau konvolusi gitu kan kita juga geser satu baris. Sekarang berarti posisinya di sini. Gitu kan ya. Nah, artinya kalau tadi untuk horizontalnya 7, kalau ke bawahnya karena ini 16 berarti harusnya 15, benar nggak? 1 ya, 1, terus dia geser lagi ke bawah 2, terus di sini ya 3, 4 gitu kan ya, 4, 5, 6 dan seterusnya, sehingga nanti yang ke bawah sini yang vertikalnya itu ada 15. Jadi nanti itu dia ukurannya adalah ada 7 kali 15 dikali dengan 7 kali 15 berarti ada 105 posisi gitu ya, ada 105 posisi. 105 posisi itu masing-masing dia akan menghasilkan 36 histogram ini kan. Jadi 7 kali 15 105 dikali dengan 36. Sehingga kita akan peroleh 3780 dimensi vektor. Nah, jadi HOG ini akan menghasilkan vektor. Ya, jadi informasi yang diperoleh dari HOG adalah dimensi vektor. Jadi Anda bayangkan dalam satu gambar ini yang ukurannya tadi adalah 64 dikali 128 yang sudah kita proses tadi akhirnya menjadi 8 dikali 16 itu kita akan punya sekitar 3780 vektor di situ. Ya, nah selanjutnya ya dari proses yang tadi ini sudah kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses concatenation dan normalisasinya. Rumusnya adalah jadi kalau ini FB itu ya, jadi kalau misalkan misalnya nih ya di sini nilainya adalah di sini kan berarti nilainya tuh dari 0 sampai dengan 35 ya kan, ini kan satu blok ini kan tadi saya bilang adalah 36 kan. Berarti 0 sampai 35 gitu. Nah, misal nih ya, di sini nilainya itu adalah misalkan nilainya di sini ada 50 gitu. Terus misalkan di sini nilainya adalah 135. Maka si nilai FB-nya ini ya, FB-nya itu adalah sebentar kita lihat pakai gini ya. FB-nya itu sama dengan ini dari mulai yang posisi ke 0 ya, bin ke 0 berarti 50, terus 135 dan seterusnya sampai dengan si V ke 35 seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, nah tadi ya proses normalisasinya itu dia bagi jadi 2, ada L1 dengan L2 gitu. Nah, L1 mah tadi yang saya jelasin yang sudah kita urutkan tadi ya, dari mulai V0 sampai V35 itu nanti kita jumlahin. Nah ya, jadi kalau untuk dapat si nilai L1-nya itu adalah kita jumlahkan gitulah ya. V0-nya tambah V1 nilai mutlaknya ya sampai dengan V35. Nah, sementara kalau L2 ya, untuk dapat nilai L2 adalah misal nih ya, kita punya nilainya adalah seperti ini. Misal nih ya, kita punya contoh. Contohnya adalah
kita punya nilai vektornya ya. Nilai vektor ini misalkan V ke 0, V ke 1, V ke 2 gitu. Misalkan kita prosesnya segini ya, kan nggak mungkin sampai 35 ya. Agak panjang. Nah, maka untuk dapat nilai si L2-nya gitu ya, itu adalah akar dari ya kan, akar dari 128 kuadrat ditambah 64 kuadrat ditambah 32 kuadrat gitu. Jadi kita dapat nilainya adalah 146,64. Nah, maka gitu ya, maka hasil dari normalisasi ini ya, maka hasil normalisasi ini hasilnya adalah 1/Z. 1/Z-nya di sini ya, Z-nya itu kan berarti yang ini ya, adalah 1/146,64 dikali dengan masing-masing nilai vektor 128, 64 dan 32. Ya, jadi di sini nanti untuk V0 itu berarti 128 dibagi 146,64 atau tadi 1/146,64 dikali 128 sama aja kan ya. Ya, sama aja kan, 1/146,64 dikali dengan 128 sama kan jadinya gini. Hasilnya adalah 0,87. Terus kalau untuk yang vektor 1 berarti nilainya adalah 64 dibagi 146,64 sehingga kita peroleh nilainya 0,43 dan seterusnya. Itu adalah hasil normalisasinya gitu ya. Nah, jadi proses yang terakhir itu adalah dilakukan proses normalisasi, sehingga kalau Anda lihat ini adalah hasil dari histogramnya, hasil dari HOG-nya seperti ini. Anda lihat ya, ini ada arah-arah tepinya. Dari sini kita bisa dapat informasi gitu. Oh ya, ini adalah fitur-fitur yang perlu kita ekstrak, yang perlu kita pertimbangkan sebagai suatu objek begitu. Nah, biasanya ini kan baru ekstrak. Jadi artinya dalam proses ekstraksi itu belum bisa menentukan ini adalah orang, belum. Kita butuh satu metode yang namanya metode klasifikasi. Nah, jadi kalau HOG ini adalah baru ekstraksi doang. Jadi dia belum bisa mengenali, sistem Anda belum bisa mengenali ini orang gitu. Walaupun kalau kita ya melihat fitur ini, kita bisa tahu ini objek orang. Tapi kalau komputer kita belum bisa menentukan ini adalah orang. Dia baru punya informasi berupa hasil vektor itu tadi gitu ya. Jadi dia kan berupa vektor nih ya. Dia tahu gitu kan. Vektor-vektor ini gitu yang akan dilanjutkan ke proses klasifikasi. Biasanya proses klasifikasinya kalau HOG itu biasanya bukan selalu ya, seringnya didampingi dengan SVM. Ya, dengan SVM. Support Vector Machine biasanya gitu ya. Nah, jadi biasanya kita pakai SVM dari HOG ini, dia akan masuk ke klasifikasinya SVM. Jadi untuk menentukan ini objek manusia atau bukan, ini objek anjing atau bukan, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan materi saya bisa cukup difahami untuk fitur descriptor menggunakan histogram of gradient atau HOG. Sekian materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.